Akhirnya saya jualan juga di Adobe Stock teman-teman semua, dan saya akan share alasan kenapa saya akhirnya berjualan di Adobe Stock padahal sudah punya akunnya selama 4 tahun. Jadi hari ini saya akan share buat teman-teman semua yang juga baru mau nyemplung di Adobe Stock. Jadi mudah-mudahan kita bisa berburu dolar bareng-bareng. So stay tune guys. Swastiastu, selamat pagi teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Jadi hari ini saya mau share perjalanan baru saya di dunia microstock, di mana saya akan berjualan di Adobe Stock. Jadi satu platform yang sebenarnya sudah dikomporin bahkan sama teman-teman subscriber semua tentang kenapa saya harus masuk di Adobe Stock. Tapi ternyata 4 tahun berjalan, bahkan saya sudah menikmati income dari semacam kontributor fund-nya si Adobe Stock. Kalau di Shutterstock kan namanya kontributor fund ya. Jadi dari mulai $18, $36 sampai terakhir yang tertinggi adalah $102 kemarin. Adobe Stock itu juga punya, dan kemarin saya barusan dapat, tahun lalu kalau nggak salah dapat $1. Cuman nggak tergerak hatinya untuk untuk menambah portofolio investment saya di Adobe Stock karena ceritanya udah nyaman. Jadi saya tuh orang kuno ya, orang konvensional, dimana kalau udah nyaman tuh ya terus di situ terus. Itu sifat buruknya sih. Cuman karena kemarin ada sesuatu momen ya, dimana saya bisa akhirnya ketemu dengan beberapa teman saya. Ada Mas Gatot, ada Mas Wawan, ada Mas Nasrul, Mas Heru, Mas Ibeng, sama Mas Adi. Akhirnya tergerak nih, saya masuk ke Adobe Stock. Dan saya bilang kemarin kita meet up hari Sabtu ya, malam Minggu. Saya bilang oke, Senin saya masuk. Mas Bima udah punya akunnya belum? Udah, saya udah punya. Udah Mas, sikat, dia bilang gitu. Karena ada hal yang lebih seru ketimbang sekedar earningnya lebih besar daripada Shutterstock. Setelah kemarin saya dapat 2 download terbaru ya. Satu adalah foto in-flight meals-nya Scoot Airlines. Saya dapat 10 sen di situ. Kemudian ada foto kayak tatanan dari kertas Asturo, itu saya dapat 10 sen juga. Nah, ini ternyata ada hal yang cukup menarik. Saya mungkin bisa bilang akan ada 3 hal yang saya bisa share di sini, yang dimana akhirnya membuat saya mau invest di Adobe Stock. Jadi, satu yang pertama, minimum earningnya ini lebih tinggi. Nah, jadi kalau di Shutterstock itu kita semua tahu bahwa minimum earningnya sekitar 10 sen ya, walaupun $6 di atas itulah, di atas 10 sen itu saya juga sering dapat gitu ya. Cuman akhirnya saya tahu bahwa minimum earningnya di Shutterstock ini 10 sen, atau kalau kita hitung sekitar Rp1.600. Nah, di Adobe Stock ini konon katanya, nanti teman-teman boleh koreksi di bawah buat teman-teman yang sudah masuk ke Adobe Stock lebih lama daripada saya, tolong saya dikasih insight. Jadi minimum earningnya adalah 33 sen atau 3 kali lipat. Kalau di dunia saham yang saya kerjakan sekarang ini namanya udah beggar itu udah berkali-kali lipat lah. Nah, kalau satu beggar ya 100% untungnya, kalau 2 kali ya 200%. Nah, ini dari 10 sen ini menjadi 33 sen minimumnya. Ini adalah poin pertama yang saya bisa share, bahwa ternyata apresiasinya 3 kali lipat lebih besar. Yang kedua, kalau masalah tentang payoutnya ternyata sama, thresholdnya adalah $25. Tapi yang membedakan adalah kalau Shutterstock itu sekitar tanggal 1-2 kita akan di-reset menjadi 0,00 lagi. Kemudian tanggal 3-5 biasanya duitnya ditransfer ke PayPal. Kemudian tanggal 7, tanggal 8 biasanya saya withdraw uangnya masuk ke bank. Kebetulan saya pakai BCA. Nah, tentang payout ini yang menjadikan beda adalah Adobe Stock ini bisa kita threshold, bisa kita withdraw kapanpun selama sudah masuk thresholdnya. Jadi kalau sudah masuk $25 hari ini, maka hari ini saya withdraw. Ternyata besok 2 hari lagi saya dapat jackpot, masuk lagi nih misalnya $25, saya withdraw lagi. Walaupun memang katanya ada satu time frame atau penjadwalan yang sekitar 7 hari sampai 10 hari lebih lama, tapi ini memungkinkan kita ketika nanti bagus,
either kita bisa punya daily payout atau kita bisa ngumpulin dulu terus kemudian payoutnya sesuka kita. Kalau di dunia bisnis itu kan yang paling penting adalah cash flow ya, dimana kalau misalnya Shutterstock ibaratnya kita payout di tanggal 8 misalnya di awal bulan. Tapi ternyata kita akan jadwalin juga payout si Adobe Stock ini misalnya di tanggal 15 tengah-tengah bulan. Kebetulan misalnya duitnya udah mau menipis gitu, kita payout lagi di tanggal 15. Nanti ada beberapa studio kayak studio Mas Gatot itu ternyata payoutnya dibikin tanggal 1. Jadi tanggal 1 itu khusus Adobe Stock. Nah, yang ketiga ini, jadi tadi kan satu apresiasinya 3 kali lipat. Yang kedua payoutnya $25 thresholdnya dan bisa kapanpun selama sudah mencapai threshold $25. Yang ketiga ini yang paling asik menurut saya. Poin ketiga ini yang benar-benar membuat saya jatuh hati sama Adobe Stock. Teman saya sudah beberapa kali meminta bantuan saya untuk ikut mengerjakan project ini, cuman itu tadi saya tuh memang sekitar 4 bulan terakhir ini dari mulai konsentrasi kelahiran anak saya yang kelima, kemudian saya ada pressure untuk Natal tahun baru di villa saya, itu sehingga benar-benar nggak ada waktu gitu. Nah akhirnya saya ketemu nih momentum yang ketiga. Yang ketiga ini benar-benar mengubah pola pikir saya terhadap Adobe Stock. Jadi yang menjadikan saya akhirnya invest di Adobe Stock itu adalah adanya Adobe Mission. Ini yang saya buru sebenarnya. Dan ini ternyata ketika kemarin saya kumpul dengan Mas Gatot, inilah yang diburu sama studio-studio Microstock lain di Indonesia. Karena Adobe Mission ini membuat kita tuh punya satu pekerjaan di mana angkanya udah ketahuan di depan. Jadi misalnya kita mau Adobe punya foto tentang misalnya F&B industry, di mana kita boleh pilih restoran, kafe, warung, kedai, dan sebagainya. Oke, butuhnya adalah misalnya 100 foto. 100 foto ini valuasinya adalah $150. Klik gitu. Jadi sudah ada duitnya di depan. Artinya sudah ada iming-iming duitnya di depan. Nah, ini yang tidak ada di Shutterstock menurut saya. Shutterstock memberikan insight. Tapi misalnya kayak kemarin mau Christmas New Year, teman-teman bikin nih stok foto tentang Natal. Bisa jadi winter, bisa jadi kalau yang desainer misalnya tulisan-tulisan tentang Christmas, Natal, tahun baru, dan lain sebagainya. Tapi hanya insight itu. Uangnya, demand-nya berapa, apresiasinya berapa, ini nggak kelihatan. Nah, Adobe ini ternyata punya Adobe Mission. Apakah saya sudah ada tawaran Adobe Mission? Jelas belum. Karena kalau kata beberapa teman saya, ada yang 300 portofolio pertama selama kualitasnya bagus nanti akan ditawarin Adobe Mission. Ada juga yang di 700 stok pertama dapat Adobe Mission. Saya nggak tahu itu. Cuma artinya gini, kalaupun saya bisa dapat Adobe Mission setelah stok saya misalnya di 500, cuman ada uang tunggu, di mana uang tunggu apresiasinya adalah 3 kali lipat minimumnya dari Shutterstock. Apakah akan selalu melulu 33 sen? Jelas tidak, karena Shutterstock pun juga saya nggak selalu dapatnya 10 sen. $1, 90 sen, 1,5, $2, $3, $6 gitu. Itu banyak sekali. Nah, itulah 3 hal yang bikin saya jatuh hati dan akhirnya memutuskan untuk invest di Adobe Stock. Lalu langkah apa saja yang sedang saya kerjakan sekarang? Kalau misalnya teman-teman ngikutin saya di dunia Microstock, teman-teman pasti sudah tahu bahwa saya sarankan untuk upload 1 foto per hari non-stop selama 3 bulan. Sama, itu yang akan saya lakukan. Cuman mungkin karena saya sudah punya stok foto, jadi stok foto saya pindahin dari Shutterstock ke Adobe Stock karena saya punya Google Drive ya. Jadi itu isinya stok-stok foto saya ada di Bandung, di Bali, di Surabaya, di Bromo, di Jepang, di Jeju, Malaysia segala macam. Saya punya stok semuanya. Intinya saya pindahin semua. Metadatanya, jadi description keywordnya saya bikin kurang lebih hampir sama, bahkan ada yang bisa saya copy paste. Lalu saya submit itu, ini di targetnya sebenarnya antara 10 sampai 15. Kita anggap targetnya 15 foto per hari atau per 24 jam. Saya belum baca limitationnya berapa, cuman 48 jam ini sudah posisi standby. Artinya ada yang sudah tersubmit, ada yang belum, artinya ada yang masih under review, ada yang belum. Ini sudah 50. Jadi yang targetnya tadi saya harusnya 30 dalam waktu 48 jam, ini sudah 50 foto. Posisinya masuk di dashboard saya. Jadi saya kepengen bekerja lebih keras di sini karena satu biar dapat
uang lebih cepat, yang kedua adalah adopt mission yang saya kejar, karena ini benar-benar ribuan dolar per suka-suka kita gitu. Jadi ada yang kemarin cerita misalnya seminggu cuma ngerjain satu mission dihargain $210. Ada yang seminggu ngerjakan 4 mission mungkin bisa anggaplah bisa 800 sampai $1.000. Jadi ini satu peluang yang luar biasa banget yang Adobe Stock punya dan Shutterstock mungkin ini belum punya, karena lagi proses merger sama Getty ini riwehnya setengah mati. Dan kalau buat teman-teman kontributor baru di Shutterstock ini lamanya setengah mati, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Saya kontributor lama dan saya sangat aktif di Shutterstock, ini membuat stok footage saya sama stok foto yang mungkin minggu lalu barusan saya upload, itu dalam waktu 3-4 hari saya sudah approve. Jadi saya punya privilege ya lebih ya mungkin dari sebagian teman-teman yang kurang aktif, kemudian kualitasnya mungkin baru awal-awal. Nah karena saya sudah sangat aktif dan kualitasnya mungkin dianggap lebih baik ketimbang teman-teman yang lain, saya dapat review 3-4 hari itu sudah approve, dan mostly hampir 98% fotonya approve. Jadi teman-teman ikutin perjalanan saya masuk satu investment baru, satu pekerjaan baru di Adobe Stock. Saya akan share ini lewat YouTube saya, jadi teman-teman bisa ngikutin perjalanan saya. Seperti biasa, suksesnya akan saya share, gagalnya juga akan saya share. Dan sekalipun akunnya sudah 4 tahun, saya menganggap bahwa saya masih nol, jadi saya masih harus banyak belajar dari mungkin Mas Rizky, Mas Gatot, Mas Fajrul, Mas Ibeng, segala macam. Dan semuanya akan saya share perjalanan saya di Adobe Stock ini lewat channel YouTube ini. Teman-teman juga jangan lupa ikutin live Instagram saya setiap hari Sabtu atau Minggu. Ini saya belum dapat hari yang jelas, tapi yang jelas weekend. Sudah jalan 2 kali di 2 minggu ini, satu di hari Sabtu, satu di hari Minggu, tapi yang jelas jamnya adalah jam 8 sampai setengah 9, di mana teman-teman bisa tanya apapun terkait dunia microstock, dunia fotografi, mungkin peralatan yang akan saya pakai, teman-teman bisa tanya. Jadi video ini saya rekam di hari Senin, jadi nanti hari Sabtu atau Minggu saya akan live Instagram lagi dan saya akan share di Instagram saya. Teman-teman bisa ikutin, teman-teman bisa tanya apapun tentang dunia microstock dan seputar dunia fotografi. Matur nuwun, matur suksma. Doakan saya dan silahkan kasih insight buat saya, buat biar tambah pinter lah di Adobe Stock. Teman-teman silahkan tinggalkan komentar buat teman-teman yang sudah berjualan di Adobe Stock. Saya mau ngangsu kawruh itu artinya dalam bahasa Jawa, saya juga mau belajar dari teman-teman semua. So stay tune, sampai ketemu di vlog berikutnya.